Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sudut Komik, sebuah channel yang membahas semua hal yang berhubungan dengan komik. Jadi sudah lama sekali tidak membuat konten review komik ya, karena berbagai macam kegiatan. Kemarin di bulan ini juga tanggal 9 dan 10 berkesempatan diberi kepercayaan sama studio untuk menghadiri 2 acara event komik yang skalanya nasional, dan itu baru pertama kali saya mendatangi event sebesar itu. Satu yaitu ICC Indonesia Comic Con, kemudian ada Comifuro. Jadi hari pertama di ICC dan hari keduanya ke Comifuro. Kebetulan di ICC mendapatkan booth juga dari Asosiasi Komik Indonesia. Kita mendapatkan, Geta Studio mendapatkan booth secara gratis ya. Kita mendapatkan booth gratis dari Aksi. Jadi di hari pertama tanggal 9 itu menjaga booth. Padahal rencananya kita ke sana cuman mau ngonten aja sebagai pengunjung, tapi diberi tanggung jawab sebagai penjaga booth ya, akhirnya kegiatan ngontennya cuman dapat sedikit aja. Kemudian di hari kedua tanggal 10-nya kita jalan-jalan ke Comifuro. Itu juga pertama kalinya saya datang ke Comifuro, excited sekali dan agak terkejut juga, ternyata animonya sebesar itu. Antriannya benar-benar gila-gilaan, padahal saya datang itu sudah termasuk kesorean, jam 2 atau jam 3-an itu, tapi masih banyak banget orang yang antri untuk masuk. Ngeri. Dan itu merupakan suatu pengalaman berharga yang bisa jadi pelajaran juga di event-event berikutnya. Kebetulan Geta Studio dan saya sendiri mendapatkan booth juga di event Komipara di Desember besok tanggal 21-22, pokoknya hari Sabtu dan Minggu. Nanti Komik Birawa akan hadir sebagai kita akan mendapatkan booth di Komipara. Jadi teman-teman yang kemarin belum kebagian PO bisa bertemu saya secara langsung dan juga bisa membeli komik Birawa di acara Komipara tersebut. Oke, sekarang hari ini mau review komik dari Koloni Gramedia, yaitu Not Today Human. Ini adalah komik lama sebenarnya, sudah terbit sejak tahun 2023, lama sekali. 2023. Penulisnya adalah Kak Ya Cicang. Komik ini pernah menjadi salah satu komik terlaris di Gramedia, di Koloni Gramedia. Not Today Human. Oke, untuk cover depannya seperti biasa, komik-komik Koloni selalu memberikan efek glossy di bagian karakternya, kemudian di backgroundnya doff. Backgroundnya ini merah, sesuai ya dengan nuansa karakternya, karena karakternya adalah digambarkan sebagai iblis. Nih ada tanduknya, dia adalah seorang iblis ya. Kebetulan iblisnya adalah iblis magang anak baru di dunia keiblisan. Nama penulisnya di bagian ini apa ya berarti ya? Di sebelah kanan buku Kak Ya Cicang, kemudian di sebelah kirinya ada logo Koloni karena diterbitkan oleh Koloni Gramedia. Judulnya Not Today Human dengan tulisan human menutupi satu tulisan tertentu. Kalau wajarnya kan Not Today Satan, ini Not Today Human, dan tanda seru dengan emoticon setan yang lagi senyum bertaring. Ini juga bertaring ya karakternya, matanya merah dan bertanduk, menggambarkan dia adalah seorang iblis.
subjudulnya Your Despair Our Delight. Karakternya berpose metal. Secara cover sangat menarik sekali ya, menonjol dengan background merah gitu, jadi benar-benar menyita perhatian, langsung menyita perhatian. Kemudian di bagian belakangnya ada sinopsis. Ini ada sinopsis, kemudian ada file-file beserta dilengkapi dengan foto. Ini kalau nggak salah korban dari target yang akan diarahkan ke jalur yang nggak bener nih sama si karakter utamanya, si Rak. Karakter utamanya namanya Rak ya, ini adalah Rak. Ini ada biodata dari target-targetnya, kemudian tapi nggak ada namanya ya, namanya diburamkan. Kemudian ada sinopsisnya. Rak, setan pemula yang sangat percaya diri tapi sebenarnya amat bodoh dan belak-belakan dalam menjerumuskan manusia. Karena hal itu, alih-alih menyesatkan, Rak malah membuat manusia menjadi lebih baik. Selain manusia pertama yang mendapatkan 2 target manusia lagi dari seniornya, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Bagaimana Rak bisa menghasut mereka dan menyelesaikan misinya? Wah. Jadi pertanyaannya adalah, apakah si Rak ini bisa menghasut korban-korbannya dan menyelesaikan misi? Harganya 58.000, tapi kalau di Tokopedia itu kemarin saya dapat cuma di harga berapa ya, 20.000 atau malah mungkin lebih murah lagi ya, karena sedang ada promo diskon di toko hijau. Kemudian ini ada tanda bahwa ini adalah komik 17+, karena ini masalah mental ya, membahas masalah mental, jadi memang harus 17 tahun ke atas ini segmennya. Oke, halaman pertama waktu cover dibuka mirip dengan cover, ada ilustrasi mirip dengan cover, cuman lebih berantakan ini ya ekspresinya. Not Today Human. Dan pose tangannya ini sudah low crow, ini udah nggak metal lagi. Not Today Human, Your Despair Our Delight. Diterbitkan tahun 2023 oleh Kak Yaji Chang. Kemudian penyuntingnya adalah Kak Ayoga Nanda Restu dan Kak Aji Raditya, dan desain grafisnya Kak Heru. Ini adalah cetakan kedua di 2024 ini. Sudah cetakan kedua, artinya memang laris sekali komik ini. Di halaman pertamanya ini ada 2 buah tangan yang di atasnya ada gambar hati. Ini seharusnya kan bulan ya, gambar hati. Ada peringatan juga. Ini komik ini mengandung tema kondisi mental dan depresi yang mungkin tidak cocok untuk sebagian pembaca. Mohon kebijakan pembaca dalam membaca komik ini. Sudah ada peringatannya juga, karena ini memang membahas mental health ya, jadi harus hati-hati, jangan dibaca oleh orang-orang di bawah umur karena berbahaya. Oke, untuk chapter pertamanya berjudul Satan Method. Ini kisah ini dibuka dengan karakter utama kita, sang iblis baru yang dengan sombongnya mengaku sebagai setan nomor 1 di seantero neraka. Dia mendapat tugas atau misi pertamanya yaitu menjerumuskan seorang mahasiswi lugu yang sedang skripsi. Dia mau membawanya ke jalan kehancuran. Tapi tentu saja aksinya gagal ya. Gagalnya juga dengan mengenaskan ini. Nah, bisikan-bisikannya malah membuat si target menjadi semakin baik. Kemudian Rak setelah merasa semua strateginya nggak berhasil, dia pergi menemui seniornya yang juga seorang iblis yang lebih sukses ya dalam membisiki korban-korbannya, target-targetnya. Karena tips dari seniornya itu, akhirnya tugas si iblis magang ini bisa berhasil dengan sukses. Ceritanya itu
sangat mudah untuk diikuti dan banyak relatable di kehidupan ya. Kalau bisa dibilang ini jenis cerita slice of life tapi ditambah world building yang sangat bagus. Meski temanya sangat berat tentang moral manusia, tapi digambarkan dengan ringan dan penuh komedi. Canda-candaannya juga pas gitu, nggak terlalu berlebihan dan nggak aneh gitu. Kemudian ini ada 5 chapter, dari masing-masing chapter kayaknya menceritakan tentang korban-korban yang beda-beda ya. Dari gambarnya sendiri ini lebih ke, kalau di manga itu shoujo ya, gambar shoujo, simple tapi ekspresif khas manga. Tapi juga ini banyak dipakai stylenya di webtoon gitu, dengan penggambaran background yang simple tapi pas. Gambarnya juga dinamis sekali, jadi sangat pas dengan jenis dari ceritanya. Oke sekali sih ini gambarnya, oke. Dan yang paling membuat saya sangat tertarik dengan komik ini adalah dari storytellingnya. Jadi Kak Yachi Chang ini sangat lihai. Mungkin memang karena beliau adalah komikus yang sudah banyak melahirkan karya ya. Jadi sebelum ini memang sudah ada beberapa karyanya dia. Jadi sudah matang dalam storytelling. Meskipun ya ada beberapa yang bisa diimprove, tapi sangat menarik sekali untuk membaca komik ini. Dibuktikan dengan ini sudah cetakan kedua dan pernah menjadi salah satu komik bestseller di Gramedia. Itu sudah jadi bukti bahwa komiknya benar-benar keren, sangat layak untuk dikoleksi, sangat menyenangkan untuk dibaca. Buat teman-teman yang mau membelinya silahkan bisa di toko ijo, nanti akan saya sertakan di deskripsi. Bisa dibeli di sana. Di Gramedia juga sudah banyak sekali, sudah tersedia. Cetakan keduanya ini yang saya miliki. Nah, karakter di komik ini selain si Rak sebagai si setan magang, ini juga ada Fluffy. Ini karakter heroin ya, tapi nggak hero-hero banget karena iblis ya. Ini karakter perempuan, mungkin kalau setan apa ya, betina ya. Ya iblis betina. Fluffy ini setan muda yang lebih berprestasi dari si Rak ini, lulusan terbaik Akademi Satan di angkatannya. Dia juga sedang magang di Satan Corp. Awal mula cerita dianggap sebagai anak yang baik karena namanya kayak apa ya, Fluffy gitu ya, Fluffy kayak anjing Fluffy. Ternyata ini bener-bener anak setan ya. Jahat banget ini ternyata. Ini kemudian ada si senior namanya Dos Caras ini sudah menjadi setan sejak awal peradaban. Jadi ini termasuk golongan yang tidak mengakui adanya Adam sejak dari awal peradaban ini. Jadi di cerita Not the Human ini juga world buildingnya yang patut dijadikan apa ya namanya ya, salah satu hal yang menarik dari komik ini. Digambarkan di sini ada yang namanya Satan Corp, jadi seperti perusahaan yang ada akademinya juga yang mendidik para setan-setan supaya dapat bekerja membisiki manusia ke jalan yang jurang-jurang kehancuran gitu ya. Pokoknya kalau mau tahu bisa dibaca. Ini juga ada webtoonnya, tapi kalau di webtoon kalau nggak salah cuman 1 chapter aja kalau nggak salah nih. Adegan komedinya juga bagus sekali. Kadang tuh ada komik yang adegan komedinya terasa aneh, nggak pas sama jalan ceritanya ya. Cuman kalau di sini pas banget. Sadis juga kalau baca komik ini, ada sedikit kita akan mengernyitkan mata karena ternyata karakter
utama yang kita kira di awal sebagai orang yang bodoh, ternyata memang ya dia benar-benar setan, benar-benar iblis ya, jahat sekali ya. Perkembangan karakternya keren sih, dari pertama kita melihatnya sebagai setan yang bodoh, kemudian berkembang jadi sangat berprestasi, kemudian di akhir lah, ini di akhir chapter 5 ini akan ada sedikit kejutan yang gongnya di chapter 5 ini. Nggak tahu ini adalah one shot atau bersambung karena nggak ada tulisan nomornya. Mungkin one shot ya, cuman kalau mau dilanjutkan masih oke aja sih untuk seri keduanya. Nah, ini di panel ini sebenarnya itu cuman aku aja sih kayaknya ya, cuman kok kayaknya gimana ya, bikin karakternya cuman stickman gini aja ya, minimal cibi-cibi atau gimana lah ya. Tapi selain itu sudah oke banget sih gambarnya, pas dengan cerita, keren-keren banget. Ini salah satu komik yang sangat direkomendasikan untuk kita baca. Tapi juga ini halaman terakhirnya ada tulisan Noto de Satan. Kemudian ada 2 halaman kosong ini. Kenapa ini ada halaman kosong? Nggak tahu juga apakah karena kelebihan halaman. Ini juga ketebalannya 220 halaman, 228 halaman ya. Bener-bener tebal sekali, mantap. Oke, apalagi ya? Itu saja kayaknya ya. Pokoknya recommended sekali. Bisa dibeli di Gramedia atau di toko hijau yang akan saya letakkan di deskripsi, bisa dibeli di sana. Itu aja pembahasan komik kita kali ini, dan jangan lupa dadah, komik saya Birawa juga bisa dibeli di toko hijau, itu masih ada promo gratis ongkirnya, nanti juga akan ada di Komipara. Oke, yang mau beli bisa di toko hijau juga, nanti di deskripsi juga akan saya cantumkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sudut Komik.